Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai pembelajaran kali ini, melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang enzim. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya enzim untuk apa di dalam tubuh? Maka izinkan Ibu untuk menjelaskan ke kalian secara sederhana, yaitu suatu proses yang disebut dengan metabolisme. Oke, silahkan disimak video penjelasan Ibu tentang metabolisme. Jadi metabolisme itu apa? Sebelumnya sudah Ibu jelaskan di PPT dan juga PDF yang Ibu kirim melalui Edmodo. Nah, ini Ibu rangkumkan video ini, Ibu rangkumkan penjelasan yang sangat sederhana ya, supaya kamu lebih paham. Jadi sebenarnya apa itu metabolisme? Jadi metabolisme di sini adalah serangkaian proses kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Ya, jadi ini poinnya adalah metabolisme itu terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Kalau tidak terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, maka bukan metabolisme, hanya suatu reaksi kimia biasa. Tapi kalau reaksi kimia ini sudah terjadi di dalam makhluk hidup, maka itu dikatakan sebagai metabolisme. Ya, nah metabolisme ini terjadi di dalam makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup bersel satu sampai makhluk hidup yang susunan tubuhnya lebih kompleks. Maksudnya bersel satu itu seperti ada protozoa, ada bakteri ya. Nah, sedangkan kalau yang makhluk hidup yang tubuhnya lebih kompleks ya seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Cukup paham ya? Jadi, Ibu ulangi, metabolisme itu adalah sebuah proses kimia atau serangkaian proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ada lagi ciri-ciri dari metabolisme, yaitu metabolisme selalu melibatkan enzim dalam setiap prosesnya. Jadi kalau tidak melibatkan enzim, ini hanya reaksi kimia biasa. Oke, cukup paham? Nah, kemudian metabolisme dalam tubuh kita ini terdiri dari dua. Ya, kemarin juga sudah ada di slide Ibu. Jadi metabolisme itu ada anabolisme yang dilingkari oleh lingkaran hijau, kemudian lingkaran merah itu ada katabolisme. Jadi itu dulu yang kalian pahami. Metabolisme ada dua, ada anabolisme dan ada katabolisme. Nah, apa itu anabolisme, apa itu katabolisme? Oke, kita simak di slide berikutnya. Untuk bagian bawah yang ini nanti dulu Ibu jelaskan ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tabel anabolisme dan katabolisme. Kita mulai dulu dari pengertiannya. Kalau di sini kita menyimak katabolisme, itu adalah reaksi penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme kebalikannya, reaksi pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Bu, maksudnya apa? Oke, kita lihat dulu gambarnya nih Bu, sudah lihat gambarnya. Bu, anabolisme itu dari yang molekul kecil atau senyawa yang zat yang sederhana ke yang lebih kompleks nih. Artinya anabolisme itu reaksi penyusunan. Namanya juga menyusun, berarti dari sesuatu yang kecil itu disusun menjadi besar. Berarti artinya dari hanya unsur kimia tertentu atau senyawa kimia tertentu kemudian menjadi suatu molekul yang besar atau yang lebih kompleks seperti ini ya. Sedangkan kalau anabolisme kebalikannya, anabolisme itu adalah reaksi penguraian. Namanya penguraian atau pemecahan, berarti kebalikannya dari yang molekul besar ya, molekul berukuran besar atau yang kompleks ini
dipecah ke molekul yang lebih kecil. Nah, itulah namanya katabolisme. Jadi cukup jelas ya untuk pengertian yang pertama, bahwa reaksi katabolisme adalah reaksi penguraian, maka yang diurai adalah dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme ini adalah dari yang kompleks, dari yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Itu ya, ini di gambarnya. Nah, kemudian pembedanya adalah jenis reaksinya. Kalau katabolisme ini adalah reaksi eksergonik, anabolisme reaksi endergonik. Artinya apa? Kita lihat ke depan. Nah, anabolisme itu reaksi endergonik. Endergonik itu artinya memerlukan energi. Kalau katabolisme reaksi eksergonik, artinya melepaskan energi, artinya menghasilkan energi. Maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya. Anabolisme ini ada reaksi penyusunan. Namanya suatu reaksi penyusunan dari yang molekul kecil menjadi molekul besar. Namanya kita menyusun, itu pasti kan perlu energi, ya kan? Nyusun bangku, nyusun puzzle pasti perlu energi. Nah, maka ini disebut reaksi endergonik. Artinya reaksi yang memerlukan energi. Sedangkan katabolisme kebalikannya, namanya suatu reaksi pemecahan, penguraian dari molekul besar ke molekul kecil pasti menghasilkan energi. Maka yang katabolisme ini disebut reaksi eksergonik. X kan artinya keluar, berarti artinya mengeluarkan energi. Sedangkan endergonik itu artinya memerlukan energi. Nah, itu ya, jadi cukup jelas untuk yang penjelasan yang kedua, jenis reaksi. Katabolisme mengeluarkan energi, anabolisme memerlukan energi. Paham ya? Katabolisme menghasilkan energi, anabolisme membutuhkan energi. Nah, mungkin ini contoh dari reaksinya ya. Kita lihat. Nah, jadi di sini ada senyawa sederhana. Kalau anabolisme dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, maka dia endergonik, perlu energi ya. Sedangkan kalau katabolisme itu kebalikannya. Nah, kebalikannya artinya dari senyawa yang kompleks itu diubah, dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dalam reaksi ini menghasilkan energi atau eksergonik. Jelas ya? Nah, kemudian contohnya. Oke, untuk contoh anabolisme. Nah, contoh anabolisme kita lihat di slide yang pertama yang Ibu sudah jelaskan. Jadi anabolisme itu contohnya ada reaksi fotosintesis, ada reaksi kemosintesis. Nah, fotosintesis dan kemosintesis ini sama-sama reaksi memerlukan energi. Kalau fotosintesis, energinya dari foto itu artinya dari matahari, cahaya. Sedangkan kemosintesis ini artinya dari zat-zat kimia. Untuk energinya berasal dari situ ya. Nah, Ibu hanya menjelaskan dulu contoh dari anabolisme yang arahnya ke fotosintesis. Maksudnya seperti apa? Kita lihat dulu. Nah, masih ingat reaksi fotosintesis waktu SMP? Jadi reaksi fotosintesis itu kan reaksi yang termasuk ke dalam anabolisme ya. Anabolisme tadi apa? Penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Maksudnya begini loh. Kita lihat, untuk melakukan fotosintesis tumbuhan butuh apa? Tumbuhan butuh yang namanya karbon dioksida ya, yang merupakan kimianya 6CO2. Di sini ada unsur C, ada unsur O, karbon dan oksigen. Ini adalah senyawa sederhana, hanya karbon dioksida. Kemudian tumbuhan juga perlu yang namanya air, water ya.
dengan kimianya H2O ya. Ada hidrogen, ada oksigen. Ini juga senyawa sederhana. Artinya ini adalah senyawa-senyawa sederhana ya yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu dengan bantuan cahaya matahari, light, di sini ada light. Nah, inilah fotonya, di sini adalah energinya, maka dia butuh energi, reaksi endergonik, ada cahaya, sehingga tumbuhan dibantu oleh cahaya dan klorofil ini menghasilkan senyawa yang lebih kompleks, atau artinya sugar. Sugar ini glukosa dalam bentuk C6H12O6. Nah, ini sudah merupakan senyawa kompleks yang tidak bisa dibuat selain oleh tumbuhan. Ya, jadi dari senyawa sederhana yang hanya berupa karbon dioksida, hanya air, kemudian dengan bantuan energi dari matahari yaitu foto, kemudian jadilah sugar atau glukosa dalam bentuk C6H12O6. Itu yang disebut dengan zat-zat makanan. Nah, itulah namanya disebut reaksi anabolisme atau reaksi penyusunan dari senyawa sederhana disusun menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi yang disebut dengan senyawa kompleks tuh yang ikatannya lebih banyak, C6H12O6. Ya, nah hasil sampingan dari proses fotosintesis adalah oksigen. Nah, itu adalah contoh dari anabolisme yaitu reaksi fotosintesis. Terus Bu, kalau yang contohnya katabolisme, nah ini lebih kompleks lagi. Ibu akan jelaskan di video berikutnya setelah kamu menyimak video part 1 ini. Ini lebih kompleks lagi, maka kita lihat. Nah, kalau tadi anabolisme ada dua, ada fotosintesis dan kemosintesis. Nah, kalau katabolisme ini reaksi yang melepaskan energi. Contohnya adalah respirasi. Respirasi itu adalah suatu reaksi pemecahan, artinya pembentukan energi dari melepaskan atau pembentukan energi dari senyawa karbon yang tadi sudah dihasilkan oleh fotosintesis ya, karbohidrat, glukosa ini mau dirubah menjadi energi. Ya, makanya dia menghasilkan energi kan, katabolisme ini mau dirubah. Jadi senyawa kompleks tadi mau dirubah menjadi energi, maka melalui serangkaian peristiwa yang disebut dengan respirasi. Proses respirasi ini ada melalui 4 tahap, ada glikolisis, Darboux-Krebs, transport elektron. Ya, nanti ada lagi satu lagi sebelum glikolisis ini ada namanya asam dekarboksilasi ya. Dekarboksilasi oksidatif itu disebutnya ya, jadi ada 4. Nah, sedangkan respirasi dalam makhluk hidup itu ada 2, ada respirasi aerob yang membutuhkan oksigen dan ada respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen yang biasa disebut dengan fermentasi. Mungkin itu dulu untuk katabolisme yang Ibu jelaskan dalam video 1 ini. Nanti video part 2 Ibu akan jelaskan katabolisme lebih rinci lagi. Oke, itu dulu video dari Ibu. Selamat belajar. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.